Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa tahap, mulai dari tenaga kesehatan hingga masyarakat umum, tidak terkecuali kelompok rentan. Dalam pelaksanaan pastinya ada berbagai pertanyaan dan juga tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kurangnya informasi yang aksesibel, banyaknya berita palsu atau hoax mengenai vaksinasi dan juga ketakutan-ketakutan akan efek samping dari vaksin menyebabkan rendahnya kemauan dan juga kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Bersama saya Cahyo Purwaningtyas, sore hari ini ranah publik kita akan mengupas lebih jauh mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sore hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada Bapak Muhammad Joni Yulianto, Ketua Yayasan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Mbak Cahya. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah hadir melalui virtual sore hari ini ada DRH Berti Murtiningsih MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga sekaligus juru bicara COVID-19 Pemda DIY. Selamat sore Bu Berti. Selamat sore Mbak Cahya. Baik, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu di sana? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Dan pemirsa, sebelum kita akan berbincang lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Informasi terkait kegiatan vaksinasi bagi kelompok rentan sungguh sangat diperlukan. Hal ini antara lain dalam rangka memberikan bantuan berupa penyediaan komunikasi risiko yang inklusif, promosi kebersihan, dan alat pelindung diri guna mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian untuk memitigasi dampak langsung dari kesejahteraan kelompok rentan melalui dukungan layanan psikososial, rujukan kesehatan dan bantuan tunai. Juga untuk memperbaiki pemulihan sosial ekonomi dan memperkuat ketahanan individu dan keluarga melalui penguatan ketahanan dan mata pencaharian. Hal yang tak kalah penting adalah untuk mempromosikan tanggap darurat dan pemulihan awal yang inklusif kepada kelompok masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait di pemerintahan. Program vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa tahap, mulai dari tenaga kesehatan, pejabat publik, hingga masyarakat umum. Tidak terkecuali juga bagi kelompok rentan. Dalam pelaksanaan, tentu ada berbagai pertanyaan dan tantangan yang dihadapi untuk mengajak partisipasi masyarakat. Kurangnya informasi yang aksesibel, banyaknya berita palsu mengenai vaksinasi, dan ketakutan-ketakutan akan efek samping vaksin bisa menyebabkan rendahnya kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Hal-hal semacam inilah yang memerlukan antisipasi. Diperlukan informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19, khususnya bagi kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Guna memberikan informasi faktual dan kredibel terkait vaksinasi COVID-19 agar bisa menjadi ruang untuk menepis berita palsu seputar vaksin dan vaksinasi COVID-19. Juga dalam rangka memberikan informasi dan gambaran tentang pentingnya aksesibilitas fisik dan non-fisik pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Terakhir, informasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini juga diperlukan guna menyampaikan rencana dan implementasi vaksinasi COVID-19, khususnya yang menyasar kelompok rentan di daerah istimewa Yogyakarta. Baik pemirsa, sebelum kita melangkah ke tanya jawab, saya akan sedikit menginformasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Assistance for Everyone or IMSAFE yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion
Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek I Am Safe ini juga memberikan dukungan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, serta di tingkat nasional dalam tanggap pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok rentan. Dan segala isi dari kegiatan ini nanti tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa. Dan saya akan menuju ke Dr. Berti. Baik dok, bisa dijelaskan atau diceritakan saat ini kondisi COVID-19 di DIY seperti apa dok? Ya, terima kasih Mbak Cahya dan para pemirsa semua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat ya. Memang kalau kita lihat beberapa hari terakhir, kondisi untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 di DIY ini sudah cukup lumayan melandai ya. Nah hari ini kita sampaikan juga menurun dari hari kemarin. Jadi kalau kita lihat untuk kasus hari ini, kita ada tambahan hari ini, baru saja saya umumkan tadi, itu kita tambah 213 per sore ini ya. Jadi totalnya ada 150.327 kasus. Lalu kemudian penambahan yang sembuh ini ada 656, sedangkan penambahan kasus yang meninggal ini ada 9. Jadi kalau dibanding kemarin ada penurunan di jumlah penambahan kasus, juga jumlah kasus yang meninggal. Jadi itu Mbak Cahya untuk per sore jam 4 tadi ya. Jadi sudah mulai melandai ya Bu ya, bisa dikatakan? Ya, sudah mulai melandai dan positif rate kita saat ini sudah ada di bawah 5 kalau di level provinsi. Baik. Ya. Lalu berbicara soal COVID pasti vaksin ya Bu ya? Di DIY ini vaksin. Nah, bisa dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya vaksin itu dan kenapa vaksin ini menjadi penting buat pencegahan COVID-19 sendiri? Ya, baik Mbak Cahya dan para pemirsa, memang dalam menangani pandemi ini tidak hanya satu hal yang harus kita intervensi, tetapi tentunya berbagai faktor. Nah, ada 3 pilar yang harus kita lakukan intervensi supaya pandemi ini bisa terkendali. Jadi yang pertama adalah kalau kita dengar-dengar 3T gitu ya, testing, tracing, lalu kemudian treatment. Jadi yang positif, yang sudah dites positif ini kemudian dilacak. Nah, yang sudah positif di treatment atau dirawat. Lalu kemudian juga pilar berikutnya ada pilar untuk masyarakat supaya 5M. Gunanya untuk apa? Supaya mencegah penularan. Nah, yang paling karena saat ini sudah ditemukan vaksin, yang paling juga harus dilakukan adalah vaksinasi. Jadi 3 pilar ini harus bersama-sama. Tidak bisa baik. Sepertinya kita akan mencoba. Baik, saya langsung menuju ke Pak Joni. Pak Joni, bagaimana literasi mengenai vaksin di kaum difabel? Tidak hanya vaksin, ya mungkin COVID-19 juga informasinya. Iya, jadi sejak awal COVID-19 terjadi di Maret, diumumkan di Maret, itu kami organisasi difabel banyak melakukan upaya-upaya sosialisasi, kemudian edukasi, baik secara langsung maupun dengan membuat materi-materi edukatif begitu. Tetapi memang tidak semua bisa terjangkau begitu. Terbukti sampai sekarang masih cukup banyak teman-teman difabel yang masih belum punya cukup pemahaman atau masih punya keyakinan bahwa vaksin ini jangan-jangan membahayakan. Kemudian COVID ini kan yang penting kita cukup dengan antibodi yang kuat, dengan makan sehat dan seterusnya, dan tidak terlalu perlu harus ketat dengan
5M dan seterusnya. Jadi masih banyak pemahaman-pemahaman yang memang perlu diluruskan, yang artinya memang literasi terkait dengan COVID-19 secara umum maupun vaksin secara khusus itu perlu digencarkan. Artinya baik itu sumber informasinya, kemudian penjangkauannya itu memang perlu lebih jauh masuk, dan terutama di teman-teman difabel yang ada di desa, kemudian dengan tingkat pendidikan yang kurang seperti itu, perlu menjadi prioritas untuk dijangkau begitu bersama dengan kelompok rentan yang lain. Kalau di DIY sendiri berapa jumlah dari teman-teman difabel sendiri? Nah, mungkin nanti Bu Berti bisa lebih persis gitu ya menyampaikan, karena yang punya idenya gitu. Tapi sejauh yang kita ketahui ada data 32.000 difabel. Nah, cuman itu pun juga harus dilihat lagi apakah itu sudah termasuk yang anak-anak atau difabel yang memang masuk pada kriteria penerima vaksin. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah juga perlu dilihat apakah data itu akurat atau sebenarnya banyak yang belum masuk dalam data. Begitu. Oke, baik. Untuk kelompok rentan ya, difabel ini dikatakan kelompok rentan. Sebenarnya mengapa sih mereka bisa dikatakan lebih rentan terhadap pandemi ini sih, Mas? Ya. Nah, pertama sebenarnya kelompok rentan ini kan bukan hanya difabel ya, difabel, lansia, kemudian mereka yang punya comorbid seperti itu masuk dalam kategori kelompok rentan. Nah, kerentanannya sendiri itu bermacam-macam gitu. Penyebabnya? Yang pertama kalau dalam konteks difabel, akses informasi itu jauh lebih terbatas. Nah, keterbatasan akses informasi ini bisa menjadi lebih parah ketika kemudian banjir informasi itu tidak berimbang. Hoax lebih besar, lebih banyak. Dan budaya kita ini juga problematik karena lebih suka men-share yang hoax daripada men-share yang sumbernya terpercaya gitu. Dan itu susah menangkalnya ya Mas kalau sudah tersebar. Nah, betul. Nah, tapi kemudian yang kedua ada aspek-aspek kerentanan yang lain. Misalnya gini, kami tahun 2020 itu melakukan survei terkait dengan dampak COVID-19 bagi difabel. Yang kita temukan adalah bahwa sekitar 70-80% difabel itu bekerja di sektor informal, yang begitu ada kebijakan waktu itu PSBB, kemudian sekarang PPKM, itu yang paling terdampak. Kalau kita yang formal kan WFH, selesai, gaji aman gitu. Tapi mereka yang informal, pendapatan langsung turun, ada yang 100% sampai 50% dan seterusnya. Jadi kerentanan secara ekonomi itu yang kedua yang perlu menjadi pemikiran. Yang ketiga adalah bahwa dari survei kami juga, yang pertama dan yang kedua ini sedang disusun dan masih konsisten juga adalah bahwa tingkat komorbiditas di kalangan teman-teman difabel itu sekitar 10 hingga 20%. Bahkan untuk difabel tertentu, teman-teman difabel berat itu tingkat komorbiditas lebih tinggi begitu. Yang artinya kemudian resiko untuk terpapar dan menjadi parah itu besar. Ditambah lagi karena mereka memang mungkin secara mobilitas tidak terlalu tinggi, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu mobilitasnya cukup tinggi. Jadi carrier ya Pak jadinya. Baik. Betul. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidak disebut kebaikan sampai kamu memberikan dari apa yang kamu cintai. Sadar, ini niatku enggak ikhlas ini, niatku pamrih ini, niatku enggak beres ini, segera dibereskan. Karena gerbangnya amal baik itu di niat. Bagaimana menanamkan agar anak-anak ini bisa toleran terhadap perbedaan? Ya kita dulu juga harus toleran dengan perbedaan yang dimiliki anak-anak gitu. Temukan keteduhan hati dalam sentuhan kolbu. Setiap hari Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Saya akan menuju ke Bu Berti. Bu Berti, mengenai teman-teman difabel, berapa data teman-teman difabel di DIY sendiri saat ini, Bu? Ya, jadi begini Mbak Cahya, untuk difabel ini memang kita punya data dari Dinas Sosial ya, dari Dinas Sosial, tadi ya sekitar 30-an ini tadi, tetapi memang itu perlu divalidasi. Jadi saat ini kita memang data itu tidak kemudian kita gunakan menjadi benar-benar acuan, tetapi harus divalidasi di lapangan. Nah, validasi di lapangan ini kita lakukan bersama-sama dengan komunitas-komunitas dan para pelaksana vaksin. Jadi kita pelaksanaan vaksin ini kan ada di Vaskes ya, di Vaskes itu di puskesmas, di rumah sakit, kemudian ada event-event tertentu. Nah ini biasanya event-event tertentu ini sudah membawa data siapa yang mau dilakukan vaksinasi atau membuka link pendaftaran. Jadi harus tidak kemudian jumlah sekian lalu kita gunakan ini, tapi harus ikat prospek di lapangan. Begitu Mbak Jaya. Lalu ada berapa teman-teman difabel yang mungkin saat ini sudah tervaksin, Bu? Ya, sampai saat ini sebetulnya kita sejak awal begitu dibuka untuk kelompok rentan, itu justru kita utamakan untuk difabel. Jadi saat ini sudah lebih dari separuh dari difabel yang sudah ada di DIY ini yang sudah tervaksin. Nah, kebetulan juga kita selalu bekerja sama dengan komunitas-komunitas difabel untuk penyelenggaraan vaksinasi khusus untuk difabel ini. Baik, saya menuju ke Pak Joni. Pak Joni, apa sih yang menjadi ketakutan dari teman-teman difabel ini untuk sehingga mereka takut nggak untuk divaksin? Gitu ya. Iya, nah ini pertama mungkin apa ya, jadi ada kekhawatiran misalnya vaksin ini nanti jangan-jangan bisa membuat kita lebih sakit gitu. Apalagi kan banyak berita yang kemudian yang sudah vaksin atau sesudah divaksin kemudian menjadi sakit atau kemudian terinfeksi yang kasusnya tidak banyak, 1-2 begitu, tapi kemudian itu cukup gencar gitu dan kemudian dilihat sebagai wah jangan-jangan saya juga mengalami seperti itu gitu. Kemudian yang kedua juga terutama bagi kasus-kasus teman-teman difabel berat yang mempunyai komorbiditas tertentu, itu yang kemudian sudah berasumsi bahwa saya sepertinya nggak bisa dan lebih baik nggak usah gitu. Nah, tanpa kemudian berkonsultasi sebelumnya kepada dokter misalnya untuk memastikan apakah saya aman untuk divaksin dan seterusnya. Nah, itu yang cukup dominan gitu menjadi aspek ketakutan dari teman-teman. Di samping sebetulnya kalau kita bicara soal kenapa cukup banyak teman-teman yang belum divaksin, saya rasa juga kita bisa melihat bahwa ada hambatan mobilitas dari teman-teman difabel, sementara selama ini yang cukup banyak vaksinasi bagi teman-teman difabel itu diselenggarakannya secara terpusat. Jadi di sentra-sentra vaksinasi dengan event-event tertentu gitu. Nah, kami melihat di pelaksanaan di lapangan itu penyelenggaraan vaksinasi di puskesmas misalnya untuk teman-teman difabel tidak terlalu gencar, walaupun di daerah-daerah tertentu justru sangat bagus gitu, tapi tidak merata keaktifan dan efektivitasnya. Jadi saya rasa itu area yang perlu diimprove begitu, soal bagaimana teman-teman difabel intinya bisa mengakses vaksin di lokasi yang terdekat dengan tempat tinggalnya begitu. Yang aksesibilitasnya juga mudah ya Pak. Iya. Tadi ternyata masih banyak teman-teman yang menduga-duga sendiri ya Pak. Jadi akhirnya ini saya harus vaksin apa enggak ya gitu. Kayaknya saya enggak deh. Akhirnya mundur untuk vaksin. Dan juga mungkin banyak ketakutan mengenai KIPI ya Pak ya. Kejadian ikutan pasca vaksin. Kejadian ikutan betul. Pasca imunisasi. Nah, saya kan bertanya ke Dokter Berti sendiri, sebenarnya boleh dijelaskan sih Dok, mengapa sih KIPI dari masing-masing pasien itu bisa berbeda-beda? Ya, baik Mbak Jaya. Jadi untuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu sebetulnya yang terjadi terutama pada vaksin COVID-19 ini ya,
ini sebetulnya tidak banyak yang terjadi kipi serius ya yang kita temukan. Nah, kenapa berbeda-beda? Kenapa kalau divaksin menggunakan Sinovac itu cuman lapar gitu ya, ngantuk. Tapi kenapa kok dengan AstraZeneca kok lebih lebih banyak yang mengeluhkan aku demam gitu ya. Nah, ini memang jenis vaksin itu sendiri. Tetapi dari sekian vaksin yang kita gunakan di DIY ini ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Sinopharm. Nah, Sinopharm itu kemarin dan hari-hari Minggu ini kita gunakan untuk khusus difabel. Ini sebetulnya efek KIPI sendiri, KIPI yang terjadi untuk 4 vaksin ini tidak begitu membahayakan, artinya tidak serius, tidak tergantung juga pada tubuh kita ya. Tubuh kita menerimakan ini juga benda asing ya. Tubuh kita menerima benda asing itu seperti apa. Nah, yang terjadi saat ini yang kita temukan di DIY ini lebih banyak ke demam, kemudian mual, pusing, ngantuk gitu. Seperti itu Mbak Cai. Baik, lalu dari tadi banyak yang ada perbedaan vaksin ya Bu ya, jenis vaksin. Memang apa ada manfaat yang berbeda dari jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia sekarang? Ya, sebetulnya kalau sisi manfaat adalah sama, karena vaksin ini kan melindungi kita untuk tidak terpapar, tetapi di samping itu juga melindungi kita kalau terpapar tidak begitu berat. Nah, ini fungsinya vaksin kan di situ. Nah, semuanya ini dari sekian macam vaksin itu mempunyai persentase sendiri-sendiri ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah kan gitu. Ada yang bisa melindungi keparahan sekian persen. Nah, ini masing-masing punya ini yang membedakan adalah persentase. Tapi rata-rata untuk vaksin yang kita pakai ini antara 70 sampai 60 sampai 70% ini melindungi dari COVID-19. Jadi persentasenya sekitar itu. Jadi tidak jauh-jauh beda amat gitu ya. Jadi intinya fungsinya sama ya Bu, melindungi fungsinya sama. Ya. Melindungi dari COVID-19. Ya. Baik, pemirsa kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Jogja adalah kota yang penuh makna filosofis yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Saksikan Di Balik Tembok Keraton setiap Kamis, Minggu kedua dan keempat pukul 14.30 hanya di TVRI Jogja. Salah satu saja sudah cukup. Apapun keluhan Anda tentang masalah kesehatan, bisa dikonsultasikan secara langsung dengan ahlinya. Herbal, setiap Jumat dan Minggu, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jantungku berdetak cepat, inilah waktu yang tepat. Segera aku bersiap, jangan sampai ku terlambat. Temarakan akhir pekan Anda dengan Music Camp setiap hari Jumat pukul 7 malam dan hari Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Jogja. Selalu tanya itu enggak? Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Saya akan menuju ke Dr. Berti lagi. Dokter, untuk saat ini ada berapa penyandang disabilitas yang terinfeksi COVID-19 dan mungkin bagaimana penanganannya, Dok? Ya, kalau data secara pasti kami tidak siapkan ya untuk kali ini. Tapi memang ada. Jadi disabilitas yang tergolong pada ODGJ, ini kita kan punya
rumah sakit khusus ya di Gracia itu kita sudah siapkan. Kita siapkan dan ternyata memang ketergunaan dari bed yang khusus untuk ODGJ ini selalu ada gitu. Meskipun tidak terlalu tinggi tapi selalu ada. Kalau jumlahnya kebetulan tadi kami tidak siapkan jumlah untuk difabel yang terpapar COVID. Ya. Baik, Pak Joni, lalu untuk teman-teman disabilitas yang terinfeksi COVID sendiri, bagaimana apa tantangannya ketika mereka harus melakukan isolasi mandiri atau perawatan yang lainnya, Pak? Iya, nah ini yang cukup problematik memang. Yang pertama adalah memang ketika dalam beberapa kasus yang kami temui, ketika teman-teman difabel itu terinfeksi, itu rata-rata pada saat yang sama keluarganya atau carernya gitu yang mendampingi juga sudah terinfeksi terlebih dahulu gitu. Jadi dalam situasi di mana dia bukan sendiri yang terinfeksi tapi sudah bersama dengan yang ada di sekitarnya. Kemudian isoman atau kemudian isolasi di di shelter isolasi itu juga kemudian problematik karena ketika isolasi mandiri otomatis dia butuh pendampingan yang kemudian cukup sulit juga dilakukan oleh keluarganya gitu. Apalagi ketika misalnya keluarganya juga terkena dan juga malah dalam kondisi yang lebih parah. Nah, belum lagi ketika misalnya harus memilih di karantina atau di isolasi di shelter-shelter isolasi yang sudah disediakan. Itu beberapa keluhannya ternyata petugas kesehatan yang ada di situ itu belum cukup punya dipersiapkan begitu untuk kemudian bisa berinteraksi secara baik dengan teman-teman difabel. Sehingga kami selalu menyarankan teman-teman pokoknya yang berisolasi di shelter-shelter isolasi harus aktif untuk menyampaikan bagaimana teman-teman seharusnya dilayani, bagaimana teman-teman ingin mendapatkan bantuan dan seterusnya supaya lebih aktif begitu. Nah, salah satu yang kami dengar misalnya di salah satu mitra organisasi kami, Yakum misalnya menginisiasi shelter isolasi inklusif begitu. Nah, itu juga sangat baik saya kira untuk dilihat sebagai contoh gitu. Nah, Sigap sendiri memang banyak mendapatkan pertanyaan gitu ya dari teman-teman ketika kemudian harus isolasi mandiri. Apa yang harus kami lakukan? Kami harus cari obat apa? Kami harus minta informasi kemana dan seterusnya. Nah, sebisa mungkin ya kami kemudian memberikan informasi, mensuplai informasi-informasi yang dibutuhkan ketika teman-teman yang isolasi mandiri. Nah, kesulitannya memang sepertinya sejauh ini tuh tidak terlalu ada sentra pendataan untuk apakah yang terinfeksi itu ada yang difabel, di mana dan seterusnya. Karena kalau ada, saya kira akan lebih mudah untuk kemudian kita memberikan penanganan, memprioritaskan pelayanan dan seterusnya. Nah, ini mungkin nanti bisa diperdalam gitu ya terkait dengan ini. Baik, saya menuju ke Bu Berti. Bu Berti, lalu bagaimana Bu? Apakah nantinya akan dipersiapkan sentra khusus untuk teman-teman difabel, baik itu yang terpapar COVID-19 atau nantinya akan melakukan vaksin, Bu? Ya, untuk pelaksanaan vaksinasi, untuk difabel ini memang kita sudah lakukan. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah lakukan juga. Dan saat ini masih berlangsung melalui dua cara. Yang pertama adalah pelaksanaan yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi di setiap puskesmas, klinik dan rumah sakit ini kita memang merencanakan masing-masing dinas kesehatan kabupaten kota merencanakan untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, memang tidak semuanya bisa tercover di dalam fasilitas pelayanan kesehatan ini. Nah, sehingga kita bekerja sama dengan berbagai komunitas
untuk melaksanakan vaksinasi khususnya untuk difabel dan pendamping. Jadi kita tidak memvaksin difabelnya saja, Mbak. Jadi difabel itu kan kemungkinan besar selalu datang bersama pendamping. Nah, nggak mungkin difabelnya kita vaksin, pendampingnya tidak. Jadi ini juga kita lakukan sehingga ini biar mempermudah teman-teman difabel ini bisa mengakses. Nah, dua cara ini yang kita lakukan bekerja sama dengan pihak lain. Tetapi memang misalnya di puskesmas ya, di puskesmas ini, nah ini yang kita lakukan saat ini adalah di puskesmas melakukan validasi data. Kita punya data difabel ternyata di puskesmas di wilayah ini ada sekian A, B, C, D. Nah, teman-teman di puskesmas melakukan pendataan lagi, kemudian menjadwalkan khusus untuk difabel ini kapan. Nah, ini yang kita lakukan di fasilitas kesehatan, gitu Mbak. Baik, lalu tantangan yang selama ini dihadapi apa Bu dalam pelaksanaan vaksinasi khususnya untuk teman-teman difabel, Bu? Ya, pertama yang kita temui adalah kalau kita menyelenggarakan event ya, yang event-event bersama teman-teman tadi ada komunitas-komunitas dan sebagainya. Itu kalau tidak disiapkan dulu datanya, jadi sebetulnya ini siapa sih yang mau ikut? Hanya membuka vaksinasi untuk difabel, silakan mendaftar. Nah ini kadang-kadang yang mengakses tidak sesuai dengan harapan. Tetapi kalau yang sudah mempunyai data kemudian didatangkan, nah ini bisa sesuai target yang kita harapkan. Nah, artinya apa? Artinya akses difabel untuk mencapai tempat pelayanan ini juga menjadi masalah. Lalu kemudian memang kita juga melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana dengan pihak-pihak penyelenggara ini bisa memberikan memberikan pelayanan, misalnya tadi ada antar jemputnya. Lalu kemudian, nah memang memerlukan persiapan yang terinci untuk teman-teman difabel dibanding dengan masyarakat umum. Jadi kesulitan-kesulitan di situ dan kita sudah bekerja sama juga, ini sedang penjajakan juga dengan di Biro Perekonomian, kemudian dengan Bulog ya kemarin juga menawarkan seperti itu nanti untuk teman-teman difabel dan juga teman-teman kurang mampu dengan diberikan semacam gift atau apa ya. Nah ini supaya menarik untuk ikut di dalam event-event vaksinasi. Baik, jadi lebih ke arah akses untuk mendapatkan layanan ini yang menjadi masalah. Ya. Aksesibilitas ya Bu ya untuk teman-teman difabel. Lalu saya menuju ke Pak Joni, kalau tantangan untuk mengajak teman-teman difabel untuk mau divaksin apa nih Pak? Iya, memang tantangan untuk mengajak ini juga cukup kompleks ya. Tadi ya sebenarnya kalau di Sigap misalnya salah satunya kan memang bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendukung vaksinasi yang terpusat, event-event vaksin begitu. Seperti beberapa waktu yang lalu dengan Polres di Bantul, kemudian dengan di Kota Jogja gitu, dengan Sleman juga dengan Polda gitu, dan beberapa pihak yang lain. Itu memang akses itu satu tantangan tersendiri ketika kita bicara soal vaksinasi yang terpusat ya, karena meskipun datanya ada, tapi kemudian tempat tinggalnya tersebar, kemudian beberapa membutuhkan akses mobilitas yang harus dipersiapkan begitu, dan itu kita lakukan. Di samping tadi meyakinkan bahwa vaksin ini tidak berbahaya. Baik. Kemudian itu, nah itu tuh baik, yang. Pak Joni, mohon maaf kita akan jeda sejenak untuk kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Halo, dulur-dulurku kabeh. Iki lho Dimas Tejo. Ayo, warnai istirahat petang Anda bersama saya di Pendopo Kang Tejo. Setiap Kamis pukul 17 sore atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nonton Pendopo Kang Tejo hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa. Dari Jogja untuk Indonesia. Hilangkan stres Anda sehari-hari. Tertawalah bersama angkringan. Saksikan setiap Minggu jam 5 sore di saluran analog dan Jumat jam 8 malam di kanal digital TVRI Jogja. Bawah mulut itu janggut, bawah janggut itu perut, bawah perut. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi mengenai tantangan ya Pak. Selain aksesibilitas ya dari teman-teman penyandang disabilitas, apalagi nih Pak tantangan-tantangan yang selama ini Ya, dihadapi? jadi satu akses, kemudian yang kedua memang pemahaman tadi yang masih harus kita luruskan gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya kira juga tadi Bu Berti sudah menyampaikan bahwa kita punya tantangan soal data untuk memastikan lebih banyak difabel tervaksinasi. Karena data yang tadi disampaikan 30.000 itu perlu divalidasi, kemudian selain divalidasi juga dia perlu dipastikan bahwa yang lain yang tidak ada dalam data juga perlu tetap diberi kesempatan. Seperti halnya sekarang ini kan juga soal NIK kan, bahwa yang tidak dapat NIK juga perlu, yang belum punya NIK juga perlu divaksin. Nah, ini sama halnya dengan difabel. Artinya soal data ini memang sangat diperlukan sinkronisasi baik dari provinsi maupun kabupaten kota bahkan sampai di tingkat bawah begitu. Bahkan kalau saya malah mengusulkan dengan tantangan ini agar sebenarnya lebih dibuka pada vaskes-vaskes untuk kemudian bisa
turut memberikan atau menjangkau edukasi dan mengajak untuk ayo katakanlah tetangga yang difabel diajak untuk vaksin bersama dengan pendampingnya seperti itu. Karena sulit kalau kita hanya mengandalkan cara-cara vaksinasi yang terpusat yang ada di event tertentu begitu. Cukup banyak effort untuk memobilisasinya begitu. Baik, Bu Berti, rencana ke depan seperti apa, Bu, untuk vaksinasi teman-teman difabel ini? Apakah nantinya seperti yang diharapkan oleh teman-teman difabel yang disampaikan oleh Pak Joni tadi akan dibuka di setiap vaskes agar nantinya teman-teman difabel lebih mudah menjangkaunya, Bu? Ya, untuk di DIY ini sebetulnya semua vaskes itu melayani untuk vaksinasi difabel ya. Contoh untuk di kota Jogja ini sudah terjadwal kapan untuk difabel, kemudian juga sudah bekerja sama ini dengan PKK ya. Kita PKK ini juga menyelenggarakan untuk vaksinasi difabel, baik itu secara event maupun dengan kadernya. Jadi kader yang ada di wilayah ini mendata kemudian mendaftarkan difabel mana yang memang belum divaksin dan harus divaksin. Nah, tentunya kita juga berharap nih wilayah ini juga mendukung, artinya mungkin tetangganya, keluarganya dan sebagainya bisa mendampingi sehingga si difabel ini mendapatkan akses. Kemudian juga ada beberapa puskesmas yang melakukan kerjasama. Baik. Lalu apa Pak terobosan yang dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas dalam mengajak komunitas untuk ikut vaksinasi ini? Ya, kalau tadi ya yang sigap lakukan misalnya bersama dengan teman-teman organisasi yang lain, memang pertama kita berkolaborasi kemitraan dengan beberapa pihak untuk mendukung event-event vaksinasi, itu satu. Kemudian yang kedua juga tentu karena kita juga punya akses langsung kepada teman-teman difabel, kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk mengedukasi teman-teman bahwa vaksin ini untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Makanya kita perlu memastikan bahwa kita tervaksinasi bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi edukasi terkait dengan vaksinasi khususnya maupun terkait dengan COVID pada umumnya itu hal yang kita lakukan. Nah, yang ketiga memang kolaborasi koordinasi dengan tadi ya pemerintah daerah, tingkat kabupaten, kecamatan, desa untuk memastikan bahwa akses vaksin ini terbuka. Nah, saya rasa menarik tadi yang disampaikan Bu Berti bahwa vaskes juga diusahakan untuk dapat membuka akses bagi teman-teman difabel untuk vaksin, dan kemudian juga edukasi terhadap katakanlah masyarakat, tetangganya, keluarganya dan seterusnya untuk mengencourage teman-teman mengakses vaksin. Tetapi di beberapa daerah itu kita juga menemui bahwa dengan adanya vaksinasi terpusat itu memunculkan pemahaman juga bahwa vaksin difabel itu ada programnya sendiri begitu. Nah, mungkin ini juga yang meskipun tadi disampaikan praktek di banyak daerah sudah cukup bagus, sudah puskesmas dan seterusnya sudah membuka, tapi kami sangat berharap ada semacam mungkin anjuran atau edaran atau apa gitu yang lebih sakti gitu kepada setiap puskesmas supaya kemudian juga melakukan penjangkauan kepada teman-teman difabel untuk divaksin, dan jangan menolak ketika ada teman-teman difabel yang hendak mendaftar atau untuk mendapatkan vaksin di puskesmas tersebut gitu. Karena banyak juga pemahaman yang kemudian tadi difabel ini sudah ada program vaksinnya sendiri gitu, sehingga kemudian tidak diterima. Nah, itu yang saya kira untuk memastikan supaya vaskes-vaskes ini betul-betul terbuka begitu, dan membuka ruang untuk akses vaksin bagi bukan hanya difabel tapi juga kelompok rentan yang lain gitu. Baik, jadi sempat ada penolakan ya dari
salah satu vaskes karena mungkin mikirnya bahwa teman-teman difabel ini nanti akan ada pelaksanaan vaksin khusus ya, terpusat gitu, padahal ternyata juga sama ya Pak ya? Iya, mungkin juga ada ketakutan yang ini, misalnya wah jangan-jangan nanti takut salah gimana cara melayaninya gitu. Jadi mungkin hal sederhana, pembekalan sederhana kepada puskesmas soal misalnya ya tadi menjawab concern soal gimana nanti ketika kita memvaksinasi teman-teman difabel itu juga perlu sedikit dilakukan gitu, supaya kemudian bukan hanya merasa bahwa itu kewajiban, tapi juga merasa bahwa ada kesiapan karena sudah dibekali dan seterusnya gitu. Baik, jadi memang ada treatment khusus ya Pak untuk melayani teman-teman difabel ini. Lalu saya akan bertanya ke Bu Berti. Bu Berti, bagaimana alur mekanisme pendaftaran vaksinasi di Yogyakarta khususnya untuk teman-teman difabel yang ingin segera divaksin, Bu? Ya, halo. Bu Berti, apakah masih terhubung dengan kami? Iya, baik. Lalu mungkin dari perwakilan dari Pak Joni mewakili teman-teman dari difabel, apa sih Pak harapan terhadap vaksinasi saat ini? Yang pertama tentu begini, karena organisasi-organisasi difabel ini tidak bisa menjangkau sebagian besar dari teman-teman difabel yang justru belum tergabung dalam wadah-wadah organisasi begitu, sehingga sangat berharap bahwa penjangkauan vaksin ini lebih memaksimalkan infrastruktur yang paling dekat dengan masyarakat, katakanlah desa, tadi kemudian PKK misalnya, dusun, RT, RW itu kemudian bisa dikerahkan untuk sama-sama melihat siapa di antara anggota masyarakatnya yang difabel atau rentan lainnya yang belum divaksin gitu, dan kemudian aktif untuk mendorong dan mendaftarkan gitu. Jadi pertanyaan Mbak Cahya tadi soal bagaimana cara mendaftarkan itu saya kira juga menjadi penting agar katakanlah masyarakat yang dekat dengan difabel yang ada di situ juga bisa mendaftarkan gitu. Harus kemana dia melaporkan dan mendaftarkan gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kami sebenarnya berharap bahwa dengan data difabel yang belum pasti ini memang selain diperlukan validasi, tapi juga diperlukan akses yang lebih terbuka tadi. Jadi data itu memang harus kita jadikan pegangan, tetapi bukan satu-satunya pegangan. Artinya kemudian bisa lebih terbuka ketika misalnya ada yang belum ada dalam data, tapi kemudian dia diketahui terverifikasi sebagai difabel untuk kemudian bisa mendapatkan akses itu. Nah, kemudian yang ketiga, sejauh ini terkait dengan vaksin maupun COVID secara umum itu kita tidak punya data yang disaggregated ya terkait dengan difabel. Kalau gender, laki-laki, perempuan, usia itu ada, tapi data yang difabel itu belum ada. Sehingga ini menjadi, saya kira kalau memungkinkan untuk dimulai itu menjadi sangat baik sekali. Nah, yang keempat, memang yang menjadi harapan kami agar vaksinasi untuk difabel dan kelompok rentan ini bisa dilakukan dalam dua cara tadi dan lebih terbuka, lebih di-encourage kepada vaskes-vaskes untuk kemudian bisa memastikan bahwa difabel dan kelompok yang rentan yang lain itu juga bisa diterima untuk bervaksin begitu. Nah, sehingga kenapa itu penting? Karena ya tadi model-model terpusat seperti itu kita sangat membutuhkan effort yang besar ya. Tadi Bu Berti juga menyampaikan harus ada antar jemput dan seterusnya. Kami juga melakukan itu dan saya rasa kita cukup kesulitan juga melakukan itu gitu, sehingga kalau vaksinasi itu bisa sedekat mungkin dengan warga masyarakat terutama yang difabel, maka kemungkinan bahwa mereka akan lebih mau untuk divaksin itu akan lebih besar begitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat antusias dari teman-teman difabel sendiri untuk divaksin tinggi ya Pak? Terlepas dari ada yang masih miskonsepsi tentang vaksin, selebihnya itu cukup tinggi gitu. Jadi lebih pada
ya saya pingin vaksin, tapi kalau saya harus jauh-jauh ke sana, terus mikir nanti kesananya naik apa. Effortnya ya Pak ya, dipikir aja. Betul. Baik, saya menuju ke Bu Berti. Bu Berti, mungkin ada pesan untuk teman-teman dari disabilitas, difabel ini yang ingin melakukan vaksin, Bu. Ya, baik ya, untuk teman-teman difabel dimanapun di DIY ini yang akan melaksanakan vaksinasi, jangan ragu-ragu, segera hubungi vaskes terdekat. Jadi bisa puskesmas atau kalau ada komunitas, bisa ke komunitas. Nah, untuk vaksin insya Allah kita siap. Jadi untuk melayani kita siap, vaksinnya juga ada. Memang kita juga sudah akan mengupayakan bagaimana pelaksanaan vaksinasi khususnya untuk kelompok rentan ini bisa berjalan dan karena mereka memang perlu kita lindungi dengan baik. Gitu Mbak Jaya. Baik, untuk alur pendaftarannya sendiri bagaimana Bu? Teman-teman difabel yang ingin untuk mendaftar vaksin Bu? Ya, sebetulnya tidak perlu misalnya sekarang ada komunitas yang menyelenggarakan vaksinasi, lalu kemudian ada pendaftaran dengan link-link. Sebetulnya link-link itu sebetulnya kan untuk mempermudah menjadwalkan supaya tidak berkerumun. Nah, tetapi kita perlu silakan saja hubungi saja penyelenggara. Kalau saya mau daftar tapi linknya udah tutup, nah, pasti nanti akan dicarikan waktu di mana oh ya datang jam sekian saja Pak, oh ya nanti saya hubungi. Jadi jangan khawatir kalau saya ini gaptek tidak mengerti link. Nah tadi saya bilang hubungi saja fasilitas terdekat pelayanan kesehatan, baik itu klinik, baik itu puskesmas. Pasti mereka akan membantu untuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi sebenarnya mudah ya Bu aksesnya untuk mendapatkan vaksin. Mungkin Pak Joni bisa bercerita sedikit Pak pengalamannya mengenai mendapatkan vaksin Pak. Bagaimana cara daftarnya? Iya, kalau saya kebetulan waktu itu bulan sekitar bulan April atau Mei saya sudah terdaftar. Cuman karena saya terdaftarnya itu di Jakarta karena saya banyak di sana gitu dan saya nggak bisa ngambil di sana. Akhirnya saya coba di Jogja dan parahnya lagi waktu itu NIK saya ternyata salah yang terdaftar itu. Jadi NIK saya salah 1 digit dan nggak bisa disesuaikan. Akhirnya saya datang sebagai warga biasa begitu. Saya tidak akhirnya saya tidak menggunakan yang sudah terdaftar itu sekitar bulan Mei atau Juni gitu waktu itu dan diinformasikan seperti itu untuk difabel nanti ada ada programnya khusus gitu dan kita belum melayani begitu pada saat itu. Nah kemudian akhirnya saya ada kawan yang memberitahu ada program vaksinasi di mana PKU Muhammadiyah gitu waktu itu untuk umum gitu dan akhirnya saya mendaftar di situ dan langsung dilayani. Nah, ya itu, tapi kan itu sangat cukup jauh ya, tersentral di mana Gamping, sementara saya tinggal di Ngemplak gitu. Nah, sekarang kita bicara teman-teman difabel yang kendaraan nggak punya, tinggalnya di desa. Kemudian ketika ketemu dengan puskesmas seperti yang kasusnya seperti saya, mereka mengatakan bahwa nanti ada programnya khusus, kami nggak melayani dan seterusnya. Nah, jadi mungkin kasus saya tadi nggak bisa digeneralisir bahwa sentra vaksinasi itu memudahkan gitu. Jadi mungkin saya kalau boleh usul ke Bu Berti, kalaupun memang setiap vaskes itu boleh bahkan malah harus menerima gitu. Tapi kalau kemudian ada misalnya penolakan atau bukan menolak sebenarnya, tapi mungkin karena pemahamannya yang bahwa difabel harus ada khusus dan seterusnya, mungkin ada semacam kontak center gitu. Baik. Supaya teman-teman bisa menyampaikan iya kok saya dapat kesulitan, puskesmasnya di sini dan seterusnya, sehingga kemudian itu bisa dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian ke vaskes gitu. Jadi komplain atau mekanisme seperti itu saya kira perlu sekali. Baik, harapannya vaksinasi untuk teman-teman difabel lainnya akan lebih mudah ya nantinya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Joni atas waktunya hari ini dan juga saya berterima kasih juga untuk Bu Berti yang sudah meluangkan waktunya dan hadir melalui virtual sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Berti. Ya, sama-sama.
Dan pemirsa, saya kembali menginformasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access to Multisectoral Services and Existence for Everyone I Am Safe yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek I Am Safe ini juga memberikan dukungan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman, serta di tingkat nasional dalam tanggap pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok rentan. Segala isi dari kegiatan ini nantinya tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa. Saya Cahya Purwaningtyas undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.